Oke, hari ini kita akan membahas tentang chapter 16 dari Additional Mathematics yang judulnya itu Kinematics. Nah, Kinematics ini adalah bab terakhir yang nanti ikut juga masuk di final exam kita. Dan ini itu adalah sebenarnya aplikasi aja dari diferensial dan integral. Jadi kalau sebelumnya kita udah belajar diferensial dan integral dan kamu udah lancar, di chapter baru ini itu gak akan susah sama sekali. Nah, di pembahasannya sekarang, saya akan membahas tentang soal-soal yang ada di chapter 16A. Jadi, saya udah kasih kamu sebelumnya penjelasan di PPT plus nomor-nomor yang harus kamu kerjain, yang jadi PR. Nah, ini akan membahas nomor-nomor yang tidak include jadi PR. Jadi, sebelum ikut di video ini, kamu coba ambil textbook kamu, atau kalau misalkan yang tidak ada soal-soalnya, bisa download di link yang ada di description. Oke, pertama kita akan membahas soal nomor 1. Kita baca dulu soalnya. A remote controlled car travels in a straight line so that its distance SCM from a fixed point O, di sini berarti adalah origin, is given by S equals to ini semua, where T is the time in seconds after passing O. Nah, after passing O artinya setelah anggaplah ini adalah sebuah jalur lurus. Nah, ini adalah titik O. Nah, ketika si mobil ini melalui O, jadi dia mungkin dia masih bergerak di sini, dan ketika dia melalui O, setelah dia melalui O, baru persamaan ini berlaku. Ya, jadi tidak berlakunya sebelum O, tapi setelah dia melewati O. Nah, kemudian kita disuruh cari pertama waktunya si mobil ini instantaneously at rest. Nah, ini udah ada di PPT kalau kalian udah baca. Nah, kalau instantaneously at rest ini artinya at rest, berarti kalau at rest itu apa yang terjadi sama mobil ini? Mobil ini nggak bergerak, ya kan? Kalau nggak bergerak berarti V-nya sama dengan 0. Nah, V ini adalah turunan pertama dari S, ya kan? Jadi kita bisa tulis ds per dt sama dengan 0. Nah, di sini udah diketahui S-nya berapa, jadi turunannya itu adalah 77T diturunkan menjadi 77 tambah 26T min 3T pangkat 2, ya kan? Nah, kalau kalian lihat sendiri, nah ini semua bisa kita lihat di sini T kuadratnya min 3. Nah, kita bisa ubah menjadi positif karena itu juga akan lebih mudah untuk di factorize. Jadi kita kali minus 1 di sebelah sini dan di sebelah sininya, ya. Masing-masing dikali minus 1. 0 dikali minus 1 tetap 0. Ini semua kita kali minus 1. Kita mulai dari degree yang paling tinggi. Min 3T kuadrat menjadi 3T pangkat 2. Min 26T min 77. Oke. Nah, ini semuanya udah dikali min 1. Nah, sekarang kita bisa langsung factorize. Kalau kita factorize, kamu akan mendapatkan yang pertama T1-nya adalah 11 second. Yang kedua, T-nya adalah minus 7 per 3 second. Nah, yang dipakai tentu adalah yang T-nya itu positif, karena tidak mungkin kalian akan menemukan waktu itu minus, ya. Jadi ini kita buang. Jadi untuk yang soal yang pertama jawabannya adalah 11 second. Selesai. Nah, oke, lanjutan yang kedua adalah kita lihat lagi the distance traveled in the first 4 seconds. Nah, ini gampang, tinggal masukin aja S4, artinya waktu nilai S, waktu T-nya sama dengan 4. 77 kita kali 4 tambah 13 kita kali 16, karena kan di kuadrat, min 4 kuadrat yaitu 64. Nah, kalau kalian selesaikan ini semua, kalian akan mendapatkan hasil 452 cm. Satuannya jangan lupa,
Di sini cm ya, berarti di sini cm. Nah, ini untuk yang kedua. Kemudian kita ke soal yang berikutnya. Yang ketiga, distance traveled in the fourth second. Nah, ini ada perbedaan antara soal yang poin 2 dan poin 3. Kalau poin 2 itu very straightforward, distance traveled in the first 4 seconds, langsung masukin T-nya sama dengan 4. Tapi kalau fourth second, coba di sini saya gambarkan. Kalau di sini adalah sebuah timeline, dan di sini adalah 0 second, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second. Nah, ini dari 0 ke 1 itu first second. 1 ke 2 second. 2 ke 3 itu third second. 3 ke 4 itu baru fourth second. Jelas ya? 0, 1, 2, 3, 4. Ini semuanya adalah timeline dalam second. 0 ke 1 itu first, 1 ke 2 itu second, 2 ke 3 third, 3 ke 4 itu fourth. Jadi kalau di sini ditulisnya fourth second, di sini maksudnya adalah antara 3 dan 4. Antara 3 dan 4 berarti bisa dibilang fourth second di sini adalah S4 dikurangi sama S3. Maksudnya adalah seperti itu. Nah, gimana kalau kemudian kamu ditanya the distance traveled in the fifth second. Nah, kalau fifth second itu berarti S5 dikurangi S4 ya. Jadi ingat kayak gitu. Di sini kita sebelumnya udah dihitung S4-nya adalah 452. Nah, kalau kamu cari S3 tinggal dimasukin 77 kali 3 tambah 13 kali 9 minus 27, kamu akan mendapatkan hasil 321 cm. Nah, kalau kita kurangi, hasilnya akan menjadi 131 cm. Ini adalah fourth second, berbeda sama the first 4 second. Oke? Nah, ini adalah jawaban untuk yang poin ketiga. Nah, kemudian kalau untuk yang poin keempat gimana? Acceleration of the car when t equal to 4 second. Acceleration. Nah, jadi kalau kalian ingat, urutannya di kinematics adalah pertama di situ kita punya S, persamaan position. Kemudian kalau kita turunkan sekali dari S, kita akan mendapatkan V, ya kan, atau velocity di sini. Kalau velocity kita turunkan lagi, kamu akan mendapatkan acceleration. Persamaan acceleration di sini turunannya dari V. Kita turunkan ini semua karena ini semuanya adalah turunannya si S, yaitu V. 77 menjadi 0, ini menjadi 26 min 6T. Betul ya, turunannya menjadi 26 min 6T. Itu adalah turunannya. Nah, berarti waktu T-nya sama dengan 4, A4 sama dengan 26 dikurangi 6 dikali 4. Hasilnya adalah 2 cm per second square. Oke, selesai nomor 1. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan kalian baca dulu soalnya. Ada sebuah kendaraan, dia melalui sebuah garis lurus, persamaan S-nya adalah 2T pangkat 3 min 3T kuadrat minus 12T plus 6. Nah, kemudian kalian ditanya yang pertama, expression dari velocity dan acceleration. Yang kedua, value of t, waktu at rest, instantaneously at rest. Berarti waktu V-nya sama dengan 0, atau turunan pertama dari S sama dengan 0. Yang ketiga, kamu ditanya minimum velocity dari si kendaraan ini. Nah, oke, kita langsung ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini gampang ya. Artinya kamu tinggal nurunin aja. VT adalah turunan pertama dari S. Ini kita langsung turunin dari sini ya. 2T pangkat 3 menjadi 6T pangkat 2 minus 6T min 12 plus 0. Benar ya? 6T kuadrat min 6T min 12. Nah, selanjutnya acceleration. Ekspresi untuk acceleration adalah turunannya V. Yaitu apa? Dari sini gampang, kita turunin. 12T min 6 min 0. Nah, sampai sini selesai. Ini adalah expression untuk
velocity dan acceleration. Yang kedua, pertanyaannya adalah instantaneously at rest itu T-nya berapa? Berarti V T-nya 0. 6T pangkat 2 min 6T min 12. Ini semuanya bisa kita sederhanakan, semuanya kita bisa bagi 6. 0 dibagi 6, 0. Ini menjadi T pangkat 2 min T min 2. Nah ini gampang ya kalau mau di factorize. Ini tinggal, nah di sini ada 2, di sini min 2, di sini min 1. Berarti ini pasti min 2 tambah 1. T kuadrat tambah 1T min 2T jadinya min T min 2. Jadi kita punya waktunya itu adalah T sama dengan 2 second atau T sama dengan min 1 second. Sekali lagi, waktu itu tidak ada yang negatif, so ini kita reject. Dan ini kita ambil, ini adalah jawabannya kita. Ini adalah untuk poin yang kedua. Nah, selanjutnya untuk poin yang ketiga, minimum velocity. Nah, sekarang kalau kalian masih ingat tentang soal-soal di minimum atau maximum value di differentiation, kamu ingat kalau untuk mendapatkan titik maksimum atau titik minimum, kamu harus turunkan sekali dan turunan pertamanya itu sama dengan 0. Turunannya velocity adalah acceleration, ya kan? Acceleration ini adalah turunan pertama dari V. Berarti kalau mau mencari minimum velocity adalah A-nya sama dengan 0. Begitu ya. Berarti persamaannya di sini A-nya sama dengan 0. 12T min 6. Nah, ini kita juga bisa sederhanakan. Semuanya kita bagi 6. 0 dibagi 6, 0. 12 dibagi 6 menjadi 2T min 1. Nah, di sini kita pindahkan 1 sama dengan 2T. Berarti T-nya sama dengan setengah second. Nah, ini kita belum selesai. Karena kamu masih, yang ditanyakan adalah minimum velocity, sedangkan yang baru kamu dapatkan di sini adalah T-nya atau waktunya ketika mencapai velocity-nya itu minimum. Jadi ini baru T-nya. Jadi selanjutnya, step terakhirnya adalah kita masukkan lagi ke V. V-nya itu adalah ini. Ya, jadi setengah ini kita masukkan ke dalam sini. 6 dikali setengah pangkat 2, min 6 dikali setengah, min 12. Jadi waktu V-nya itu minimum, hasilnya adalah min 13,5 cm per second. Meter per second. Ya. Oke, nah sampai sini semua udah selesai. Ingat, minimum velocity itu hanya artinya turunannya si V, turunan pertama V itu sama dengan 0. Turunan V itu adalah A, jadi A-nya ini sama dengan 0. Selanjutnya kita tinggal beresin, kamu akan mendapatkan satu nilai T sama dengan setengah. Ini adalah T saat velocity-nya itu minimum. Selanjutnya, T-nya ini kamu masukkan kembali ke persamaan V yang ada di sini. Ya, tinggal dimasukin itu gampang. Lalu kamu akan mendapat hasil minus 13,5 meter per second. Nah, kamu ingat, kalau implikasinya apa kalau velocity negatif, walaupun di sini nggak ditanya, tapi saya mau mengingatkan kalau velocity negatif artinya si kendaraan yang lagi bergerak ini, ya kan, dia itu sedang kembali menuju atau mendekati titik origin CO, ya. Kalau velocity-nya itu negatif, artinya dia kembali mendekati origin. Tapi kalau velocity-nya sedang positif, itu artinya objek yang bergerak sedang menjauhi origin. Oke. Nah, kita lanjutkan. Oke, saya skip ya untuk nomor 3 dan 4 karena itu adalah bagian dari PR kamu. Nanti kalau seandainya deadline-nya udah lewat, saya akan rilis video pembahasan untuk PR-PR kamu. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Silakan dibaca dulu soalnya baik-baik. Ya, ada suatu partikel bergerak di garis lurus. Persamaan dari posisinya adalah S sama dengan K dikali sin kuadrat T. K itu adalah positif konstan yang kita nggak tahu berapa tepatnya nilai K itu.
Nah, kemudian perhatikan di sini T-nya itu dari 0 sampai pi. Nah, kamu lihat baik-baik, di sini ada persamaan trigonometri, di sini diketahui pi, berarti kalkulator kamu setting dulu ke radian, jangan ke degree, oke? Nah, selanjutnya kita lihat pertanyaannya. Yang pertama adalah kamu disuruh cari expression-nya untuk velocity dan acceleration. Yang kedua, kamu ditanya value of t, waktu velocity-nya. Pertama, waktu V-nya sama dengan 0, V-nya berapa, T-nya berapa. Lalu waktu V-nya itu mencapai maximum value, T-nya itu berapa ya. Jadi maksudnya seperti itu. Kita bahas dulu, saya tulis lagi di sini persamaan posisinya. S sama dengan K dikali sin pangkat 2T. Oke, nah selanjutnya yang pertama kamu ditanya expression untuk velocity dan acceleration. Ini gampang, velocity adalah turunan pertama dari S. Berapa ini turunannya? Ingat ya, K ini bukan variabel, K ini adalah suatu konstanta. Konstanta itu berupa angka, jadi kamu nggak usah pusing si K ini angka. Oke, sin kuadrat T. Turunannya berarti 2 dikali K dikali turunannya sin adalah cos T dikali sin yang tadinya pangkat 2 menjadi pangkat 1 T ya. Atau kita bisa arrange K dikali 2 kali cos T kali sin T. Nah, ini semua kalau di double angle trigonometri ini adalah sin 2T ya. Jadi 2 cos T sin T sama dengan sin 2T, double angle ya kalau kamu ingat. Nah, selanjutnya kita mau mencari expression untuk acceleration. Jadi ini yang pertama, yang kedua kita mau mencari acceleration yang merupakan turunan pertama dari velocity. Turunan pertamanya, oke, V itu adalah K dikali sin 2T. Ini gampang, sin diturunkan menjadi, pertama di sini ada K itu si konstanta itu. Lalu dikali 2, lalu dikali turunannya sin 2T adalah cos 2T. Atau 2K dikali cos 2T. Ini adalah expression untuk velocity, ini adalah expression untuk acceleration. Nah, ini udah selesai ya. Nah, berikutnya kita masuk ke yang kedua. Coba kamu lihat dulu. Kamu itu ditanya value of t waktu velocity-nya itu 0. Yang pertama ini adalah waktu velocity-nya itu 0. Nah, ini gampang. Yang pertama 0 sama dengan K dikali sin 2T. Velocity 0 ya. Ini adalah expression untuk velocity kita yang udah kalian dapat. 0 dibagi K sama dengan 0. Jadi sisanya 0 sama dengan sin 2T. Nah, ini gampang ya kan? Apa aja kalau kalian ingat, 0 ini adalah istimewa. Nah, apa aja hasil sin yang 0? Yang pertama, kalian ingat sin 0 sama dengan 0. Berarti 2T sama dengan 0. T-nya sama dengan 0 second ya. Yang kedua, kapan lagi waktu sinnya itu 0? Sin 0 waktu mencapai 180 derajat atau waktu pi. 2T sama dengan pi. Berarti hasilnya ada pi per 2 second. Yang ketiga, apalagi waktu 0, waktu sinnya 0 itu juga waktu 360 derajat atau 2 pi. Jadi 2T sama dengan 2 pi. T sama dengan pi second. Kita dapat 3 nilai T di sini. Waktu T-nya sama dengan 0, waktu T-nya sama dengan pi per 2, dan waktu T-nya sama dengan pi. Ingat ya, ini dari mana? 2T sama dengan 0, 2T sama dengan pi, dan 2T sama dengan 2 pi adalah ini kuncinya. Sin 2T sama dengan 0. Jadi kamu cari sin apa aja yang nilainya itu 0 ya.
sin 0 sama dengan 0. Sin pi sama dengan 0. Sin 2 pi sama dengan 0. Dah, makanya kita masukin tiga-tiganya ini. Oke? 2T sama dengan 0, 2T sama dengan pi, 2T sama dengan 2 pi. Jadi ini asalnya dari sana ya. Nah, selanjutnya, biasanya setelah ini kita nggak langsung selesai karena kita pertimbangkan di sini ada 2, ya kan? Sin 2T. Berarti periodenya adalah 180 derajat atau periodenya sama dengan pi. Berarti biasanya kita ini akan tambahin lagi kan? 0 ditambahin pi, pi per 2 ditambahin pi, lalu pi ditambahin pi lagi, sesuai periodenya. Tapi kita lihat di sini, syarat dari soalnya adalah T-nya itu dari 0 sampai pi. Jadi kita tidak perlu lagi tambahkan sama pi, seperti biasanya, karena kalau kita tambahin sama pi, nanti akan melebihi, ini berdua akan melebihi nilai pi. Oke? Jadi untuk yang kedua, hasilnya adalah ada 3, T-nya sama dengan 0, pi per 2, dan pi. Ini adalah hasil yang untuk soal kedua. Nah, selanjutnya kita lihat yang terakhir. Nah, kalau kamu lihat di sini berapa nilai T waktu velocity-nya itu maksimum. Oke, kita lihat lagi. Kalau maksimum, syaratnya adalah turunan pertama dari velocity sama dengan 0. Turunan pertama velocity kita kenal dengan acceleration. Dan di sini kita udah dapat nah, sama dengan 0. Di sini K ini hanya konstanta, jadi kita bisa turunkan ke sini. 0 dibagi 2K sama dengan 0, jadi 2K-nya hilang. Nah, ini sama seperti sin, kita coba list dulu. Kita list cos yang hasilnya 0. Cos yang hasilnya 0 adalah cos 90 derajat atau cos pi, betul ya? Pi per 2. Karena pi itu 180 derajat. Sama dengan 0. Nah, lalu berikutnya yang kedua apalagi? Cos 3 pi per 2. 3 pi per 2 itu maksudnya adalah 270 derajat. Itu juga waktu akan menghasilkan nilai cos sama dengan 0. Ya, nah berarti kita dari sini kita bisa lihat kalau 2T pi per 2 sama dengan 2T. Berarti T yang kamu dapat dari sini adalah pi per 4 second. Nah, kalau dari sini kamu akan mendapatkan 3 pi per 2 sama dengan 2T. 3 pi per 4 sama dengan T. Jadi ada dua nilai T. Pertama, pi per 4 second, yang kedua 3 pi per 4 second. Nah, di sini saya kan nggak akan bahas banyak tentang ini, termasuk tentang ini. Saya mengharapkan harusnya kalau udah mencapai chapter ini kamu udah cukup mahir untuk mengetahui nilai-nilai dari mana saya dapat 0 pi atau 2 pi dan dari mana saya dapat pi per 2 atau 3 pi per 2. Nah, di antara dua nilai ini kita harus cek lagi. Nah, dia maunya maksimum. Kalau kamu ingat, kita bisa ngecek suatu nilai itu maksimum atau tidak pakai secondary derivative. Berarti kita turunin lagi nih si V-nya, turunan kedua dari V. Ini adalah turunan pertama untuk mendapatkan T-nya. Dan kita mau cek di antara dua ini mana yang maksimum. Kita pakai turunan kedua dari V, yaitu kalau kita turunkan 2K cos 2T itu akan menghasilkan min 4K sin 2T. Betul ya? Nah, dari sini kalau kalian ingat, melalui secondary derivative, kita masukkan masing-masing nilai T ini lalu kita lihat. Saat T sama dengan pi per 4 second, dan kita masukkan ke sini, min 4K dikali
sin 2 pi per 4. 2. Nah, di sini adalah sin pi per 2 ya. Sin pi per 2 itu kalau kamu hitung sama dengan sin 45, yaitu setengah akar 2. Setengah akar 2, dan di sini ada min 4. Nah, intinya kita nggak usah pusing. Sin pi per 2 dikali k itu adalah suatu angka yang kita masih nggak tahu. Dan di sini adalah min. Ini dan k ini adalah positif konstan ya kan. Jadi berapapun nilai k itu dia selalu positif. Kita ingat kalau di turunan kedua ini untuk ngecek maksimum atau minimum, kita nggak perlu pusing sama hasilnya. Kita hanya mau tahu ini minus atau positif, ya kan? K ini dikatakan adalah positif konstan. Berapapun nilainya dia positif. Sin pi per 2 ini adalah juga hasilnya itu positif. Ya kan, sin pi per 2 sama dengan sin 90 yaitu 1. Tadi saya bilang sin pi per 2 itu jadi sin pi per 4 ya. Itu salah. Ya, maksudnya sin pi per 2 itu sama dengan 1 dan ini hasilnya adalah min 4k. Intinya dia negatif. Kalau negatif artinya dia maksimal. Lalu sekarang kalau kita masukkan 3 pi per 4 min 4k sin 2 dikali 3 pi per 4. Nah, ini akan menghasilkan nilai ini menjadi 2, 3 pi per 2. Sin 3 pi per 2 itu hasilnya adalah 1, ya kan? Karena ini sama dengan sin 270. 1 dikali min 4k, tadi ini sin 3 pi per 2 sama dengan min 1. Min 1 kalau dikali sama min 4k hasilnya adalah 4k. Kita nggak usah pusing hasilnya, hasil k-nya itu berapa, karena kita nggak usah pusing tepatnya ini berapa, tapi di sini intinya nilainya positif. Dan kalau positif berarti saat t-nya sama dengan 3 pi per 4, ini adalah minima atau minimum. Jadi, berapakah nilai T saat velocity mencapai maksimum, yaitu waktu T sama dengan pi per 4 second. Sedangkan kalau T-nya saat V-nya itu minimum adalah 3 pi per 4 second. Nah, jadi kalau kalian lihat, sekalipun di sini ada K yang kita nggak tahu nilainya berapa, kita nggak usah pusing karena K itu hanya ditulis, dia itu udah pasti positif. Nah, kalau positif, kita masukin ke sini. Sin pi per 2 itu sama dengan 1. 1 dikali min 4k sama dengan min 4k. Intinya dia negatif. Kalau di turunan kedua negatif, dia itu titik maksimum. Nah, kalau di sini, sin 3 pi per 2 itu hasilnya min 1. Min 1 dikali min 4k sama dengan 4k. Kalau di turunan kedua positif, artinya dia titik minimum. Jadi sampai sini selesai. Oke, berikutnya kita ke soal yang nomor 6. Kalian silakan baca dulu soalnya baik-baik. Jadi ada sebuah benda, dia bergerak di suatu garis lurus dan persamaan S-nya adalah 24T kuadrat min T pangkat 3. Saya tulis lagi di sini. Persamaan S-nya adalah 24T pangkat 2 min T pangkat 3. Nah, kemudian yang ditanyakan yang pertama adalah waktunya si T itu ketika dia itu kembali ke O ini adalah originnya. Kemudian berapa kecepatannya saat si benda ini kembali ke titik origin. Jadi mungkin si benda itu udah, misalkan di sini adalah O, mungkin benda itu udah pergi, udah melaju, lalu dia akan kembali lagi ke titik semula gitu ya. Jadi dia udah melalui jalur tertentu, tapi kemudian dia kembali lagi ke poin yang sama, poin yang asalnya. Jadi maksud pertanyaannya adalah itu. Nah, di sini adalah kata kunci. Kalau misalkan benda ini udah pergi, kemudian dia kembali lagi ke titik origin, berarti
S-nya ini atau displacement-nya itu sama dengan 0, ya kan? Dia sama aja kayak nggak berpindah karena dia kembali lagi ke titik awal. Jadi kalau kita jawab 0 sama dengan 24T kuadrat min T pangkat 3. Kenapa 0? Sekali lagi, karena dia itu anggapannya kalau kembali ke titik awal, dia itu seperti tidak berpindah. Jadi displacement-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa factorize. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkan 2T. Yang pertama, T kuadrat sama dengan 0 atau T-nya sama dengan 0 second. Yang kedua, 24 min T sama dengan 0, jadi T-nya sama dengan 24 second. Nah, kalau kalian lihat, waktu T-nya sama dengan 0. Waktu T-nya sama dengan 0 artinya dia masih di titik awal, masih di titik origin, belum bergerak kemanapun. Tapi ketika dia udah bergerak, lalu pada detik ke-24 dia kembali lagi ke titik origin. Maksudnya adalah kayak gitu. Oke? Nah, jadi jawabannya di sini waktu si benda ini kembali lagi returns to O, jawabannya adalah waktu T sama dengan 24. Kalau T sama dengan 0, artinya benda ini belum bergerak sama sekali. Bukan kembali ke titik O, tapi dia memang belum bergerak dari O. Nah, velocity-nya at this instant. Jadi yang ditanyakan di sini maksudnya adalah V waktu T-nya sama dengan 24. Di sini kita belum mendapatkan persamaan T, jadi kita turunkan dari S, yaitu menjadi 48T min 3T pangkat 2. Ya. Nah, berarti V24, ya, waktu T-nya sama dengan 24, kita tinggal masukin 48 dikali 24 min 3 kali 24 dipangkatin 2. Kalau kamu hitung, kamu akan mendapatkan hasil minus 576 cm per second. Oke? Jadi, ini adalah jawabannya. Kemudian kita masuk ke soal yang berikutnya, ke poin yang I2. The greatest distance of the body from origin, from O. Greatest distance. Nah, jadi kita kembali lagi ke jalurnya ini. Nah, dia ini awalnya berada di O, kemudian dia itu akan melalui suatu jalur dan sampai di satu titik terjauh ya. Ini artinya the greatest distance itu adalah waktu dia itu turning. Waktu dia itu turning ke sini ya, untuk kembali lagi ke titik O. Dari sini sampai sini itu adalah greatest distance. Nah, jadi kamu ingat greatest distance itu sama aja kalau kamu ditanya maximum value. Nah, maximum value cara mencarinya gimana? Turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertama dari S adalah P. Di sini kita udah dapat. Nah, jadi langsung kita tulis 48T min 3T pangkat 2 sama dengan 0. Ya kan? Nah, selanjutnya ini berapa? Kita bisa keluarkan 3T. Ini sisanya 16, ya kan? Min T sama dengan 0. Kalau kita kali ke dalam, 3T kali 16, 48T. 3T dikali T sama dengan 3T kuadrat. Nah, kita akan dapat pertama 3T sama dengan 0, berarti T-nya sama dengan 0. Yang kedua, 16 min T sama dengan 0, berarti T yang kedua sama dengan 16 second. Ini adalah T atau waktu pada saat si benda ini mencapai greatest distance atau jarak maksimumnya. Itu waktu T-nya sama dengan 16. Nah, kita belum selesai, kita harus mencari juga. Jadi, berapa greatest distance-nya waktu T sama dengan 16? Oke, nah sekarang kita cari lagi. S saat T sama dengan 16. Kita masukin 24 kali 16 pangkat 2 min
16 pangkat 3. Kalau kalian hitung, kalian akan mendapatkan hasil 2048 cm. Artinya, jarak terjauhnya si benda ini akan bergerak dari titik 0 cm ke 2048 cm, lalu dia akan turning, dia akan belok, balik lagi ke 0. Semuanya dalam 24 second. Dan dia mencapai titik terjauhnya itu, yaitu 2048 cm ini pada saat detik ke-16. Oke, sampai sini semoga bisa jelas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Kalian bisa baca dulu soalnya. Jadi ada sebuah partikel bergerak di suatu garis lurus. Persamaan perpindahannya ini, displacement-nya adalah ln 2t plus 3. Saya tulis lagi, S sama dengan ln 2t plus 3. Nah, selanjutnya kamu ditanya initial position of the particle. Nah, apa artinya initial position? Initial itu artinya mula-mula, posisi awal. Jadi kalau posisi awal selalu ditandai ya, initial position selalu ditandai T-nya sama dengan 0 second. Jadi itu adalah initial position. Ini gampang ya, berarti waktu S0 ini adalah ln 3. Atau kita bisa jawab dengan bentuk desimalnya 1,099 meter. Ya, jadi ini adalah initial position. Waktu, yaitu waktu T-nya sama dengan 0. Kamu tinggal langsung masukin T sama dengan 0 ya ke dalam persamaan S. Selanjutnya, kita ke soal berikutnya. Velocity, waktu partikelnya ini bergerak di detik ke-5. Ini juga gampang, kamu tinggal mendapatkan persamaan velocity yang bisa kamu dapat dari turunan pertama dari S. Masih ingat turunan ln itu adalah F aksen per F. Nah, ini adalah F 2T plus 3. 2T plus 3 kalau diturunkan sisanya 2 per 2T tambah 3. Nah, waktu T-nya sama dengan 5, kita tinggal masukkan 2 per 2 kali 5 tambah 3 sama dengan 2 per 13 meter per second. Sampai sini jelas ya? V itu adalah turunan pertama dari S. Selalu urutannya seperti itu. Oke, soal yang kedua selesai. Sekarang kita coba ke soal yang ketiga. Nah, kamu disuruh membuktikan kalau seandainya partikel ini, apapun nilai T-nya, di waktu berapapun dia itu akan selalu melambat. Dia tidak pernah menjadi lebih cepat, tapi selalu menjadi lebih lambat, dan lebih lambat. Nah, mari kita buktikan. Kalau gitu kita harus cari dulu persamaan acceleration-nya itu berapa. Acceleration adalah turunan pertama dari V. Ya, itu berarti kalau V-nya itu seperti ini, kita bisa tulis turunannya dari 2 kali 2T plus 3 pangkat min 1. Oke, ini saya cuma pindahin aja 2T plus 3-nya ke atas. Nah, kalau diturunkan, ini 2 ini konstanta, berarti kita bisa diemin aja. 2 dikali min 1, pangkatnya pindah dulu ke depan, ke sini. Dikali turunan yang di dalam, 2T tambah 3, turunannya adalah 2, dikali 2T tambah 3, pangkat min 2. Karena kalau diturunkan, pangkatnya berkurang 1. Min 1 berarti menjadi min 2. Saya rapikan, ini menjadi min 4, 2 kali min 1 kali 2, min 4, per 2T tambah 3, pangkatnya menjadi positif. Karena ketika dia menjadi numerator, dia itu negatif, berarti kalau dia sudah menjadi denominator, dia pangkatnya jadi positif ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini sudah secara tidak langsung sudah terbukti. Jadi, ketika berapapun nilai T-nya ini bisa 1, bisa 0, bisa 10, 100, atau berapapun gitu ya. Selama T-nya itu positif, itu dia akan menghasilkan nilai yang positif juga. Tapi di atas, numeratornya ini negatif. Jadi berapapun nilai T-nya,
akan selalu menghasilkan A negatif. Kalau A negatif berarti dia bukan acceleration, dia adalah deceleration. Nah, jadi dengan kamu memberikan persamaan A-nya di sini, kamu sudah membuktikan bahwa dalam nilai T apapun, pasti hasilnya itu A-nya akan negatif atau menjadi deceleration. Oke, sampai sini selesai. Nah, selanjutnya kita ke soal berikutnya, nomor 12. Ada suatu kereta mainan bergerak di suatu garis lurus, persamaan S-nya diberikan seperti ini, saya tulis lagi. S sama dengan 2T pangkat 3 min 4T pangkat 2 tambah 2T min 1. Nah, lalu kita lihat pertanyaannya apa? Kamu ditanya nilai T saat at rest. Nah, at rest itu sama seperti instantaneously at rest, artinya dia V sama dengan 0. Oke? At rest dianggapnya seperti tidak bergerak. Nah, kita untuk mendapatkan persamaan V, kita turunkan dari S, yaitu kita turunkan bersama-sama 6T pangkat 2 min 8T tambah 2 min 0. Betul ya? Nah, kalau ini kita sederhanakan, semuanya kita bagi 2 di kiri dan di kanan, kita akan mendapatkan 3T pangkat 2 min 4T tambah 1. Nah, kalau kamu selesaikan, kamu akan mendapatkan hasil, ini gampang ya, tinggal di fishbone aja. Ini 1, berarti di sini pasti 1 dan 1. Di sini minus, berarti di sini min, dan di sini min. Nah, yang pertama, kamu mendapatkan hasil 3T min 1 sama dengan 0. Berarti 3T sama dengan 1, T sama dengan 1/3 second. Oke? Yang kedua, T min 1 sama dengan 0, T sama dengan 1 second. Jadi, ketika toy trainnya ini at rest, kamu akan mendapat itu pada saat T sama dengan 1/3 second dan pada saat T sama dengan 1 second. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya. Time interval pada saat velocity-nya ini positif. Nah, ini artinya apa? Kalau velocity positif, ini sama aja. Kalau positif itu berarti bukannya sama dengan 0, tapi lebih dari 0, ya. Jadi VT-nya itu lebih dari 0. Tidak ada tanda sama dengan di sini. Nah, sebelumnya kita udah dapat persamaan ini kan? Ini sama-sama dari V. Ini bisa kita pakai. T-nya adalah 1/3 dan T-nya sama dengan 1. Nah, kita bisa langsung bikin number line-nya. Atau kalau biar lebih jelas saya tulis lagi di sini 3T min 1 dikali T min 1 sama lebih besar dari 0. Karena dia maunya positif, jadi tidak ada tanda sama dengan. Oke, kalau dia sama dengan 0, dia itu at rest, yaitu di soal yang pertama. Tapi kalau positif, yaitu lebih besar dari 0. Oke, jadi kenapa di sini saya nggak tambahin tanda sama dengan. Nah, ini saya bikin number line. Di sini adalah waktu T-nya sama dengan 1, di sini 1/3. Nah, lalu sekarang kita seperti biasa kita ukur, dan di sini mentoknya di 0 ya. Kenapa mentok di 0? Kenapa tidak ada negatif? Karena di sini kita berurusan sama waktu. Tidak mungkin waktu itu negatif ya kan? Waktunya mentoknya di T sama dengan 0, mentoknya di situ aja. Jadi kita di sini mentok di T sama dengan 0. Kita boleh coba 0 karena 0 itu kurang dari 1/3. Nah, kalau kita masukkan ke sini, kita masukkan ke dalam persamaan velocity. Kalau seandainya T-nya sama dengan 0, kamu akan mendapatkan hasil yang positif. Jadi antara 0 sampai 1/3 kamu akan mendapatkan hasil positif. Lalu bagaimana kalau seandainya saya mau ambil katakan 100 gitu. Yang ekstrim aja biar gampang dihitungnya. 3 kali 100 min 1 dikali 100 min 1 itu udah positif dikali positif, pasti hasilnya positif. Nah, kalau di sini nggak ada batas ya, karena
T itu semakin besar, dia boleh-boleh aja, sah-sah aja ya. Mau T-nya 1000, mau T-nya 10.000, itu silakan. Tapi T itu tidak mungkin negatif. Makanya di sini ada batas dan di sini tidak perlu ada batas. Nah, lalu di tengah-tengahnya itu bagaimana? Antara 1/3 sampai 1, misalkan saya ambil 1/2 di sini. Nah, kalau saya masukin ke dalam sini 1/2, 3 kali 1/2 min 1 dikali 1/2 min 1, kamu akan mendapatkan hasil negatif. Nah, yang kita mau adalah waktu velocity-nya itu positif. Berarti untuk menjawab, jawabannya adalah pertama, T-nya itu berada di antara 0 sampai 1/3. Kenapa di sini saya kasih tanda sama dengan? Karena T-nya boleh sama dengan 0. Kan yang penting kurang dari 1/3, ya kan? Jadi di sini boleh. Nah, sedangkan berikutnya adalah saat T-nya lebih dari 1, ya. Kalau T-nya sama dengan 1/3 dan 1, itu partikelnya atau si toy trainnya ini at rest, ya, dia stop. Tapi kalau dia kurang antara 0 sampai 1/3 dan lebih dari 1, dia ini velocity-nya akan positif. Nah, kalau ini berarti selesai pertanyaan yang kedua. Kita ke pertanyaan berikutnya, yang terakhir dari soal nomor 12. Ini sama, kamu ditanyakan time interval pada saat velocity-nya negatif. Kalau sebelumnya positif, sekarang negatif. Nah, ini juga udah bisa langsung dijawab, karena sebelumnya kita sudah bikin number lainnya untuk velocity ini. Velocity akan negatif apabila T-nya berada di antara 1/3 dan 1. Ini jawabannya, oke? Jelas sampai di sini? Semoga jelas ya. Nah, kita ke soal terakhir di exercise 16A ini, yaitu soal nomor 13. Kita baca sama-sama dulu. Ada sebuah partikel bergerak di suatu garis lurus. Persamaan displacement-nya adalah 2 sin T tambah cos T. S sama dengan 2 sin T tambah cos T. Nah, selanjutnya find expressions for its velocity. Kamu ditanya untuk velocity-nya sama acceleration-nya. Lalu kamu disuruh membuktikan ada 2. Pertama, V kuadrat tambah S kuadrat sama dengan 5. Yang kedua, S sama dengan minus dari acceleration. Benar atau enggak? Oke, kita cari dulu persamaan V. V adalah turunan pertama dari S. Kita turunkan masing-masing, 2 sin T kita turunkan menjadi 2 cos T. Cos T diturunkan menjadi min sin T. Selesai. Selanjutnya, untuk acceleration adalah turunan pertama dari velocity. 2 cos T kita turunkan menjadi 2 sin T. Sin T kita turunkan menjadi cos T. Nah, kita udah selesai menemukan ekspresi untuk V dan A. Selanjutnya, kita coba buktikan untuk yang pertama ini, V kuadrat tambah S kuadrat sama dengan 5. Kita coba dapatkan hasil V kuadrat. V kuadrat 2 cos min T min sin T. Semuanya kita kuadratkan. Kita akan mendapatkan 4 cos kuadrat T min 4 cos T sin T tambah sin kuadrat T. Betul ya? Nah, lalu S kuadrat 2 sin T tambah cos T kita kuadratkan bersama-sama menjadi, di sini ada sin kita kuadratkan, kita taruh sini aja biar sama. Ini ada 4 sin kuadrat T ya, lalu ada cos kuadrat T. Lalu di sini ada 4 cos T sin T. Ini berantakan ya. Nah, ini kalau kita tambah, semuanya kita tambah. 4 cos kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 5 cos kuadrat T. Min 4 cos T sin T tambah 4 cos T sin T, itu 0. Nggak usah ditulis.
sin kuadrat T tambah 4 sin kuadrat T sama dengan 5 sin kuadrat T. Kalau kita keluarkan 5-nya, nah ini adalah salah satu identitas trigonometri yang sangat sering dipakai. Cos kuadrat tambah sin kuadrat hasilnya adalah 1. Ini sama aja 5 dikali 1. Ini sama dengan 1. Itu hasilnya adalah 5. Jadi ini terbukti. Nah, dari kalian banyak yang suka salah nih ketika mengkuadratkan V sama mengkuadratkan S. Ingat ya, ketika V misalnya 2 cos T min sin T, kita kuadratkan, hasilnya itu harus lengkap seperti ini, bukan cuma 4 cos kuadrat T tambah sin kuadrat T, nggak kayak gitu ya. Kamu harus ingat tetap yang di aljabar. Seharusnya ini tidak perlu diulang lagi, tapi kalau ada yang masih suka kelupaan, oke, kayak gitu. Nah, jadi coba kalian nanti mengerjakan lebih detail lagi, seharusnya kalian akan mendapatkan hasil yang sama kalau kalian mengkuadratkan persamaan ini dengan benar. Nah, ini untuk jawaban yang pertama, pembuktian yang pertama kita udah dapat. Nah, sekarang untuk pembuktian yang kedua. Nah, kita lihat yang kedua, kita ditanya S sama dengan minus A, betul gak? Nah, di sini A-nya saya tulis lagi. Persamaan A adalah min 2 sin T min cos T. Betul ya? Kalau saya kalikan sama negatif, kan disuruh buktiin ya, S sama dengan minus A. Ya kan? Nah, kalau saya kaliin semuanya sama negatif, ini menjadi 2 sin T tambah cos T yang ternyata adalah persamaan S. Jadi S memang benar adalah acceleration dikalikan min 1. Jadi ini juga terbukti. Sampai di sini review untuk kinematics bagian pertama selesai. Semoga kalian bisa belajar sendiri di rumah dengan baik. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan langsung ke saya. Thank you.